kita bahas kan lafaz Allahnya gitu. Nah di situ cara penyebutannya, contoh nih saya mau praktek juga biar nggak ada cerita-cerita teori lagi gitu ya kan, cerita langsung jelas gitu dan Tuhan juga bisa dengar. Contoh nih, fadhkuruni adzkurukum, Allah 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 Allah. Nah begitulah kira-kira cara menyebutnya kan sama. Di situ ada sedikit yang berbeda, apa? Cara penyebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya dan Tuan ya, siapa? Tuan Ajis masih diberi kesempatan untuk berjumpa. Kita di sini mau berbagi sudut pandang ya, bercerita hanya di ruang lingkup tentang amalan zikrullah. Artinya apa? Amalannya yang dia fadhkuruni adzkurkum, Allah Allah Allah. Nah, cerita kita ini kita hanya berbagi sudut pandang. Nah, dalam artian tidak ada cerita Tuhan benar atau saya salah, saya benar atau Tuhan salah, tidak. Kita hanya berbagi sudut pandang, tidak bercerita tentang benar dan salah. Di sini hanya kita seperti cerita santai lah bagaimana kedepannya lebih baik lagi gitu. Kalau saya boleh tahu, Tuan Ajis ini sudah mulai atau awal mengamalkan zikrullah, zikir Allah ini sejak kapan gitu? Sejak kelas 6 SD kurang lebih. Kelas 6 SD sudah berzikir? Udah. Itu Tuan dari mana mendapatkan amalan Dibawa zikrullah? orang tua saya. Oh, ikut sama orang tua, sudah ikut-ikut berzikir. Karena orang tua berzikir, Tuan ikut berzikir. Iya, dibawanya lah. Ini sekarang usia Tuan berapa? Kalau nggak salah 39. 39 ya. Nah, 39 tahun. Kalau kelas 6 SD itu usianya itu sudah anggaplah 13 tahun ya kan. Iya, Sampai sekarang ini wah udah berapa tuh ya? 21 tahun Tuhan berzikir sudah. Kurang lebih begitulah ya. Begitulah. Kalau dihitung dari hitungan itunya ya. Nah, di selama Tuhan berzikir itu gimana? Dari awal sampai sekarang ini. Kalau saya boleh bertanya gitu. Gimana perasaan yang Tuhan rasakan gitu? Kalau saya rasakan ada perbedaannya. Gimana tuh perbedaannya tuh? Beda. Di masa ayah saya hidup. Oh, ayahnya sudah meninggal. Iya, sudah meninggal. Iya, terus? Jadi semasa hidup ayah saya ikut, nikmat rasanya berzikir. Oh. Nah, sesudah tiada ada perbedaan rasanya. Sewaktu batin dan hati ini kurang nikmat. Perbedaannya tuh di masa ayah hidup, batinnya itu, hati dan batinnya itu apa, pikirannya itu terasa nikmat gitu, Ya, berzikir. Kalau sekarang rupanya nggak nikmat. Ya, kurang dia, ada kehilangan dia. Oh, ada kehilangan. Nah, entah apa kehilangannya nggak ngerti. Iya. Bisa seperti itu ya. Menurut Tuhan sudut pandangnya itu supaya nikmat dia lagi berzikir. Supaya nikmat itu kembali gitu. Iya. Jadi begini. Kalau saya ditanya gitu, setahu saya, kenikmatan itu biasanya ada karena dia sering diulang-ulang gitu. Oh. Jadi mustahil kenikmatan itu didapat apabila dia tidak senang mengulangi apa yang dia lakukan gitu. Mungkin ada yang Tuhan tidak lakukan di masa awal, sekarang ini tidak dilakukan. Di masa awal dilakukan berulang-ulang sehingga kenikmatan itu ada. Oh gitu ya. Kalau sekarang ini mungkin ada
yang dia tidak dilakukan di masa awal itu, sehingga hilanglah dia itu. Nah, salah satu contoh nih, saya kasih contoh gambaran gitu. Kalau kenikmatan itu ada, dia misalnya ini dengan perbuatan itu, dia kan dengan lisan kita berzikir gitu. Atau bilanglah kita membaca Al-Quran gitu kan. Contoh begini, Tuhan coba baca gitu, nanti saya melihat gitu bacaannya itu seperti gimana, sehingga nanti kita tahu reaksi dari orang yang betul-betul menikmati dia membaca gitu. Ya terserah aja ayat apa yang mau dibaca, terserah, nggak apa-apa. Fatihah aja ya. Fatihah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini saya tanya, Tuhan membaca itu gimana? Ada merasa nikmat nggak gitu? Ada kurangnya. Ada kurangnya gitu. Iya. Nah, dari situ kenapa saya suruh membaca, kenapa ada kurangnya gitu? Karena mungkin Tuhan membacanya masih berpikir. Iya. Timbul pertanyaan, kenapa Tuhan membacanya berpikir? Karena Tuhan tidak memasukkan bacaannya itu ke dalam bilanglah ke dalam kolbu kita gitu. Hati. Kan yang nikmat itu apanya gitu? Kolbunya ya. Tadi kan Tuhan bilang kan hilang kenikmatan. Terus gitu kan? Iya. Ketika membaca, ya wajar dia hilang karena kolbunya itu yang tidak menikmati itu. Kenapa? Karena membacanya masih berpikir. Nah, adakah kira-kira cara supaya kita membacanya itu kita menjadi nikmat kolbunya? Yang membaca itu kan lisan dengan akal pikiran gitu. Tapi bagaimana kolbu itu ikut membaca gitu dia. Jadi Iya, memang ada pikiran membayang deh. membayang deh kan. Iya. Ini saya tidak bisa mereka-reka, saya melihat gitu. Jadi kalau tanda-tanda orang itu dia membaca itu dia nikmat gitu, ada suatu alunan gitu, baik itu irama bacaannya, baik itu secara fisik. Kita membaca surat gitu, kita membaca tapi kita masuk ke dalam gitu, kita coba memaknai artinya gitu sambil kita membaca. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Iya. Jadi Getar. ini saya baca itu artinya gini Tuhan, saya membaca itu gerakan dari tubuh saya ini, saya tidak membuat-buat itu, saya mengikuti lagu yang saya baca gitu. Jadi gerakan itu secara otomatis, bukan saya buat-buat. Tadi kan melihat badan saya bergerak gitu.
Maka perhatikan nanti saudara-saudara kita yang lain ketika membaca, kenapa dia membaca itu seperti badannya atau pokoknya secara fisik lah, kepalanya gitu kan, dia seperti bergerak-gerak, itu tanpa dia sadari itu gitu. Artinya akalnya tidak main lagi di situ, tapi dia hanya akal itu hanya fokus kepada pendengarannya sehingga tubuhnya bergerak. Oh gitu ya. Tuhan pun bisa melakukan itu. Makanya itulah gunanya kita membaca, kita mengerti dan memahami itu dengan maksud, dengan harap namanya. Dengan harap supaya Tuhan itu meridhoi dan merahmati kita. Jadi kita membaca Quran itu dengan rasa senang, ada kenikmatan yang diberi Tuhan tadi itu. Kenapa? Karena tadi kata menerima, merasakan kenikmatan. Bagaimana Tuhan bisa merasakan kenikmatan atau ibadah Tuhan atau amalan Tuhan mau diterima? Tuhan kan belum memberikan. Maka dia dibacalah diulang-ulang dengan betul gitu mengulangnya gitu. Jangan mengulangnya itu kita menganggap sepele atau menganggap biasa gitu. Nanti yang kita baca itu kita menganggap sepele atau menganggap biasa, dia pun yang kita baca seperti itu. Jangan, kita harus penuh harap. Harap itu paling dekat kita mengharap ridho Tuhan. Kita mengharap ridho Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharap ampunan darinya dengan apa yang kita buat itu. Ngerti maksudnya? Ya. Coba Tuhan baca innallaha wa malaikatahu itu. Dengan maksud arti sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Sehingga nanti Tuhan timbul rasa ujub, ada chemistry atau namanya itu nostalgia gitu. Sehingga datang kenikmatan itu kembali. Coba. Nah, kita kan ini berbagi sudut pandang ya Tuhan ya. Pakai baca bismillah ya. Langsung aja. Langsung aja. Innallah, bismillahnya sir aja boleh, langsung ke ayat itu. Coba duduknya agak dibagusin, kita mau beradab ini, membaca Quran misalnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Oke. Jadi gini. Itu kalau kita bukan menilai bacaan ya kan. Ya. Itu sudah, kalau saya bilang sudah hampir dapat gitu. Tapi kenapa di situ kata hampir dapat? Karena di situ kita masih terganggu. Terganggu dengan apa? Dengan nafas. Betul? Ya. Jadi sebetulnya sampai tidak ada yang mengganggu lagi, barulah namanya nikmat. Bagaimana mau nikmat masih terganggu? Terganggu apa? Misalnya dengan hafalan, terganggu dia, nggak jadi nikmat. Aturan mau diberikan gitu. Baru terganggu dengan apa? Nafas terputus. Sesak nafas kita gitu. Kalau bisa dia memang betul-betul plong, yang saya bilang di awal tadi itu dia dijalani. Jadi nanti ada rasa ujub. Jadi kita tidak memikir kenapa kalau sudah terganggu dengan nafas misalnya gitu kan. Jadi pikiran kita pun ikut terganggu. Ya rasa nikmat itu ya terganggu juga datangnya gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi bacanya lepas saja. Seperti kita innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Gitu. Ambil nafas. Kalau kira-kira nafas itu yang mengganggu kita, maka kita persiapkan nafas kita dengan kita berlatih gitu. Sehingga kalau diulang-ulang nanti dapat itu kenikmatannya. Kan nggak hari ini, mungkin nanti di hari berikutnya gitu. Tapi kalau mau dicoba ya silakan. Tapi kalau kita mau bersudut pandang lagi tidak masalah. Oh, sekali lagi ya. Oh boleh sekali lagi silakan. Jangan terganggu dengan nafas ya. Santai aja gitu. Lepaskan aja suaranya. Oh ini saya kasih tahu sedikit triknya gitu. Apabila dia berbarisnya atas, innallah, buka aja mulutnya. Ya, nah, di situ membantu napas itu. Kenapa? Ini ada salah satu yang tidak bisa kita mendustainya. Ketika seseorang membuka mulutnya, maka disitulah akan membantu dia melapangkan rongga napasnya dari dalam tenggorokannya.
Belum lagi nanti dibantu dari hidung. Jadi ada sifat-sifat huruf yang kita harus mengerti. Jadi kalau kita membilangkan ya, tapi mulutnya tidak terbuka, kan tertahan dia di dada. Nah, itu kita hindari begitu. Jadi bacanya betul-betul tanpa kita berpikir lagi gitu. Contoh gini ya, saya tidak berpikir gini. Misalnya nama abang siapa? Ajis gitu kan. Nama tuan Ajis gitu. Saya panggil gini. Bang Ajis. Bang Ajis. Bang Ajis. Itu saya membaca dengan nada, dengan penuh rasa harap gitu. Nah gitu. Jadi kita membaca itu salah satu gambaran, contoh aja. Nah ini coba silakan kalau mau mengulangnya gitu. Langsung aja ya. Ya, silakan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oke. Itu masih diganggu dengan apa? Saya dapat melihat itu gitu. Dan pastinya saya kan bisa melihat itu dengan mendengarnya, dengan melihat itu. Apalagi Tuan Ajis. Jadi makanya saya bilang itulah alasannya kenapa nikmat itu baru datang, baru ada sama kita kalau kita sudah mengulang-ulanginya. Ingat itu. Kalau dia sudah diulang-ulangi, dia akan datang. Sama seperti kita memanggil gitu. Kalau kita sudah memanggil-manggil, nanti dia akan datang gitu. Apa yang dipanggil? Yang paling dekat bacaannya dipanggil. Apa bacaannya? Ya huruf-hurufnya. Jadi huruf Quran itu kan begini. Lafaz, jadi dia gini ya, kita coba mengambil suatu ta'rif di dalam suatu kitab gini. Ada di kitab Jurumiyah, dalam ilmu kalam, bilanglah ilmu nahu bilang. Al-kalamu huwa labdu al-murakabu al-mufidu bil wati. Kalam itu, baru dia dikatakan kalam atau ucapan gitu. Kalam itu kan ucapan, omongan gitu, perkataan. Dia baru dikatakan itu kalam apabila dia al-kalamu huwa labzu, harus dia ada lafaznya. Satu. Huwa labzu al-murakab, dia harus tersusun, murakab. Al-kalamu huwa labzu al-murakabu al-mufid, dia harus mufid. Mufid itu harus memiliki faedah di dalam yang dia kalam yang dia lafaz tersusun, dia memiliki faedah dan dia harus bilwat'i. Bilwat'i itu dia apa yang mau kita baca. Misalnya kita baca Quran, ini kan dengan bahasa Arab, berarti bilwat'i itu dengan kaedah bahasa Arab. Karena kita mau membaca Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu, karena di situ dikatakan itu kalam atau perkataan, maka adalah di situ syarat-syarat yang kita harus mengerti gitu. Contohnya, dia harus lafaz. Lafaz itu kan berarti ada tulisannya. Harus murakab, dia harus tersusun. Berarti kalimatnya itu harus tersusun. Al-mufid, misalnya dia mufid, dia memiliki makna, faedah. Dia harus dimengerti kalam itu gitu. Dia udah ada lafaznya, dia tersusun dan kita mengerti makna tentang tulisan itu tadi. Dan dia bilwati, dia harus menggunakan kalawan atau dibilangkan itu dia harus menggunakan bahasa yang kita baca itu. Karena itu bahasa Quran itu menggunakan bahasa Arab. Jadi di dalam Al-Quran itu ketika kita memanggil, yang paling pertama kita sebut itu adalah hurufnya. Huruf Al-Quran itu dari abata saja itu kan sampai ya, baru di situ nanti ada yang namanya setelah huruf ada namanya kalimat. Makanya di dalam Al-Quran itu ada ayat. Ada satu huruf, satu ayat, nanti ada satu surat. Yang kita baca ini kan satu surat. Makanya itu harus sering diulang-ulang
Jadi ketika kita membaca apa yang kita baca seperti ayat Al-Quran, ada nanti kenikmatan itu yang kita dapat. Itulah dia salah satu contohnya yang bisa kita berbagi sudut pandang gitu. Iya. Makanya di dalam kaidah itu austamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Jadi semua itu untuk membagusi di dalam membaca huruf hijaiyah itu kita harus yang namanya ada hukum tajwid. Ada ilmunya gitu. Ilmu tajwid itu ada hukum-hukumnya gitu. Nah, sekarang di dalam kita beramal zikrullah, tadi kan itu bahasannya kan. Kemana rasa nikmat itu? Berzikir dulu saya merasa nikmat. Dan saya tidak menuduh Tuhan gitu. Kenapa sekarang ini tidak ada rasa nikmat? Ada mungkin ya. Ya mungkin Tuhan yang lebih tahu tentang apa yang Tuhan jalani, yang dia itu tidak Tuhan ulang-ulang lagi gitu. Iya. Saya tidak menuduh ya, artinya saya hanya berasumsi secara sudut pandang saya gitu kan. Mungkin Tuhan yang lebih tahu apa gitu, entah Tuhan biasa membaca Quran, entah Tuhan biasa apalah gitu. Jadi ayat itu nanti dia menjadi terbiasa gitu. Gitu maksud saya. Gitulah kalau Tuhan bertanya kepada saya. Memang kurang berulang-ulang memang. Kita baca kadang-kadang gitu. Ah itu. Teringat dia. Kadang-kadang nggak teringat. Oh iya. Lupa dia. Gitu ya. Iya. Jadi itu semua satu gambaran bahwa Supaya hmm, nikmat macam tadi lah ya cerita kita tadi ya. kita yang senantiasa mengamalkan zikir, fazkuruni azkurukum, Allah 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 Allah. Nah, coba pernah nggak Tuhan berpikir? Contoh begini, kita kan di situ diperintahkan fadzkuruni azkurkum, lalu menyebut nama Allah. Artinya kan di situ apa yang kita sebut kita dengar ya kan? Apa yang kita dengar itu kita lihat. Pernah nggak Tuhan berpikir seperti itu selama ini? Enggak ya. Jadi kan disuruh di situ fadzkuruni azkurkum, ingat aku maka aku akan ingat kamu. Apa yang mau diingat? Allah. Aku berzikir, saya berzikir Pak. Iya. Cuman mendengar aja yang kuucapkan itu. Mendengar yang diucapkan itu pun sudah bagus. Itu aja. Artinya Yang ada membayang kulawan. Nah, itulah dia. ya, di sini kan kita bisa dapat satu sudut pandang gitu. Jadi kita kalau mau mendapatkan suatu kenikmatan yang diulang, apa yang kita baca itu namanya dibaca. Kata dibaca itu berarti ada yang kita lihat, yang kita baca itu. Seperti ini ada lafaz Allah gitu kan. Kita melihat itu lafaz Allah itu. Nah, kita baca Allah. Setelah kita baca, kita sebut. Iya. Baru kita dengar dia. Barulah kita mulai mendapatkan. Baru kan sudah saya bilang harus dengan nada seperti irama gitu, supaya dia menunjukkan keseriusan seseorang itu. Kata keseriusan itu kita tidak asal-asal, kita tidak sepele dengan apa yang kita lakukan. Sehingga dalam artian gini, kalau saya memanggil nama Tuan misalnya, Bang Ajis, kalau saya manggilnya Bang Ajis, kan Tuan nggak enak mendengarkannya. Tapi kalau saya memanggilnya dengan lemah lembut, dengan irama, Bang Ajis, Bang Ajis pun suka mendengarnya kan. Nah, sehingga nanti itulah tadi ada kenikmatan itu di dalam diri kita itu buahnya gitu. Jadi timbul lagi pertanyaan. Kan tadi fadzkuruni azkurkum. Allah, Allah, Allah. Sebut maka aku akan mengingat kamu gitu kan. Ya. Apa yang disebut? Allah kan. Ya diingatlah. Setelah itu memang itu dibaca, ini kan dibaca nih. Apa yang dibaca? Allah. Berarti kan ada lafaz yang dibaca Tuhan. Ketika dibaca baru disebutkan. Ketika sudah disebutkan barulah dia didengar. Itulah yang dia masuk ke ranah batin itu tadi. Tadi kan perkaranya yang nikmat itu kan apanya?
hatinya, batinnya gitu kan, ada Ya. terasa nikmat. Nah itu nanti insya Allah akan kembali dengan nada lagu yang kita suka. Nah contoh lagi kan, baru di situ menyebutnya banyak-banyak gitu. Tuhan harus tahu kata banyak-banyak itu Berzikir. iya berzikir. Kan disuruh ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Itu kan ada kan? Wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah menyebut nama Allah banyak-banyak dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Banyaknya berapa? Kira-kira kan? Nggak terbatas ya. Tidak? Terbatas. Tidak terbatas. Saking banyak tidak terbatas. Ada nggak banyak yang berbatas? Ada. Nah, di situ kita harus tahu dan kita harus mengerti. Jadi kita berzikir ini kita harus tahu juga ilmunya gitu. Bukan hanya sekedar kita mengikut-ngikut saja. Itu boleh. Tidak ada yang melarang kan kita ini bersudut pandang. Kalau saya ditanya, kita yang mengamalkan zikir, kita harus tahu juga paling sedikit kita mengerti. Kalau kita ikut-ikut itu kan tahu namanya. Kalau tahu itu paling dia hanya dengan mata, dengan telinga. Kalau dia mengerti, dia sudah masuk ke ranah ilmu namanya. Mengerti dia ilmunya gitu. Cara dia berzikir itu gimana gitu. Kata banyak itu kan ada bilangannya gitu. Ada juga banyak itu tidak berbilang gitu. Atau tidak berbatas lah. Nah, misalnya banyak kalau kita ambil dari jamak killah. Lebih dari 3 itu sudah banyak. Atau kita mengambil dari kata jamak yang banyak itu. Jamak itu dari kusro. Itu lebih dari 10 itu banyak. Nah, bahkan ada banyak yang dia tidak terhingga. Baru penyebutannya dengan irama nada. Jadi menyebut Allahnya coba ini saya kan seperti saya membilangkan kita tidak bisa bercerita hanya teori saja. Mana prakteknya gitu. Boleh saya mendengar Tuhan berzikir gitu. Fadhkuruni ya. Boleh. Ya, jadi kita biar sama-sama melihat dan mendengar gitu. Langsung aja ya. Iya, fadhkuruni lah. Itu aja. Ya, langsung Allah ya. Pakai pas kurun. Ya pakailah. Kan zikirnya zikir Allah yang fadhkuruni azkurukum. Pas kuruni azkurkum. Allah 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 Allah. Allah. Nah, boleh saya bertanya? Boleh tuh. Boleh ya, itu. Jadi kan enak. Jadi saya sudah melihat dan mendengar gitu. Saya tidak teori-teori lagi, langsung praktek ini Tuhan ini gitu. Jadi kan Tuhan menyebut nama Allah, fadhkuruni azkurukum gitu kan. Ya. Di situ kita berbagi sudut pandang, ada sedikit pengetahuan yang saya tahu gitu. Mungkin Tuhan juga ada sudut pandang yang Tuhan ketahui, sama-sama lah kita kan. Dan kita tidak bercerita benar salah, ingat ya, di sini kita hanya berbagi sudut pandang. Tuhan membaca, saya melihat sudah mulai masuk tadi tuh. Fadhkuruni azkurukum. Nah, ketika menyebutkan azkurukumnya itu Tuhan harus memang betul-betul tegas, mengomandoi diri Tuhan itu mau menyebut itu, dan langsung kata huruf fa di situ kata dia gini. Huruf fa itu mengapakan langsung, tidak ada jedah gitu, tidak ada kata seandainya, enggak gitu lagi, langsung dia langsung disebut gitu. Seperti fasabbih bismi rabbikal adzim, maka bertasbihlah menyebut nama Tuhanmu yang agung. Tidak pakai kata summa kemudian bertasbihlah, tidak begitu. Jadi kita harus tegas gitu, harus memang kita meyakini fadhkuruni azkurukum, meyakini bahwa itu perintah Allah.
Baru tadi kan Tuhan menyebutnya banyak-banyak. Kalau saya boleh tahu gitu, kan yang disebut diingat tadi katanya kan. Iya. Berapa banyak Tuhan sebut tadi itu? Nggak tahu. Nah, disitulah ada, nggak tahu ya, bukan nggak tahu. Saya fokus yang saya ucapkan itu, tapi nggak kukira, nggak dihitung, nggak Situ berbatas. kan tadi kita sudah membahas bahwa bilangan banyak itu ada yang dia berbatas, ada yang tidak berbatas gitu. Baru untuk mendapat supaya apa? Supaya kita paling tidak mengerti gitu. Kalau cerita tahu, kita udah tahu berzikir itu dari awal kita berzikir dengan melihat mendengar gitu kan gitu. Jadi masuklah kita dari dalam berzikir itu, kita selain kita mengamalkan zikir itu, kita harus mengerti, berarti harus ada pengetahuan, artinya harus ada ilmu tentang yang kita lakukan itu gitu. Ingat ya. Iya. Jadi kita membacanya atau menyebutnya dengan sebutan yang banyak itu, dia ada yang berbatas, ada yang tidak berbatas. Tidak membahas di sini, cuman itu bisa nanti ke depannya kalau ada pengetahuan tentang itu gitu kan. Jadi ingat sebut gitu kan. Apa yang diingat tadi kan? Yang diingat itu apa yang disebut. Kalau sudah ada kata ucapan yang dibaca gitu, yang disebut itu, berarti yang disebut apa? Allah. Itulah ingat pertama, paling dekatnya kali itu. Baru kalau sudah dilihat, dibaca, baru kan dia didengar. Iya. Baru pertanyaannya lagi kan zikirnya banyak-banyak, banyak-banyaknya berapa? Tuhan bilang tadi banyak-banyak. Nah, sementara tadi ada bahasan banyak-banyaknya itu ada yang berbatas, ada yang tidak berbatas gitu. Baru untuk mendapatkan kenikmatan dari itu kan kita tadi sudah bahas di awal, ada namanya irama atau nada gitu. Jadi sehingga kita tuh ada menambah poin-poin supaya kita itu betul-betul nikmat berzikirnya. Sudah saya bisa pastikan Tuhan berzikir fadzkuruni azkurkum, dengan saya berzikir fadzkuruni azkurkum, cara menyebutnya sama. Kenapa? Cara menyebut Allahnya itu sama-sama fadzkuruni azkurkum. Cuman ada yang tidak sama di antara kita Tuhan. Iya, tahu. Kenapa tidak sama? Di situ selain ada cara menyebut, ada cara penyebutan. Ingat, cara menyebut dengan cara penyebutan. Apa yang penyebutannya? Yang kita bahas kan lafaz Allahnya gitu. Nah, di situ cara penyebutannya, contoh nih, saya mau praktek juga biar nggak ada cerita-cerita teori lagi gitu ya kan. Cerita langsung jelas gitu dan Tuhan juga bisa dengar. Contoh nih. Fadzkuruni azkurukum. Allah, Allah, Allah. Allah, 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 Allah. Nah, begitulah. Kira-kira cara menyebutnya kan sama. Di situ ada sedikit yang berbeda, apa? Cara penyebutan. Makanya saya ingat yang saya sebut tadi itu gitu. Dengan jumlah yang saya sebut. Makanya kalau Tuhan ditanya banyak-banyak, iya, kalau ditanya banyaknya berapa, Tuhan bilang banyaklah, nggak terhingga gitu. Iya, boleh, berarti Tuhan memakai itu gitu. Kan tidak ada cerita benar salah sini. Kalau saya tahu berapa banyak yang saya sebut gitu. Paham maksudnya kan? Paham. Nah, di mana saya membedakan bisa, padahal yang disebutkan Allah, Allah, kok ada bilangan jumlah banyaknya? Iya, kan saya bilang saya tahu dari nadanya itu, Iramanya ya. iramanya ya gitu. Contoh begini ya, ini paling dekat kali, yang paling dekat. Allah, Allah, Allah. Nah, di situ kan saya menyebutnya 3 kali dalam batasan nadanya gitu, dalam batasan lagunya. Kalau sebut Allahnya ya terus aja, terus berapa dia bilangan berbatas nadanya itu. Ingat, kita tidak bercerita benar dan
Salah. Kita hanya berbagi sudut pandang agar tidak ada cerita dalam cerita lagi. Biar nikmat ya zikirnya. Iya, biar nikmat zikirnya. Baru kalau udah katanya ada irama, berarti kan ada tinggi, ada Dah. ada turun, ada naik, begitu. Kalau dia datar aja, ya bisa juga. Itu kan tua. Macam lautan itu ya. Bergelombang dia. Gini ya. Nah, gitu. Jadi disitulah ada kenikmatan namanya. Segala sesuatu yang nikmat itu apabila diulang-ulang. Apa yang diulang-ulang? Ya, yang kita baca. Kalau udah cerita namanya ucapan, bacaan. Ya Tuhan aja melagu aja harus pakai nada atau pakai lagu gitu kan. Biar enak Ketika didengar kan. Iya, biar enak didengar. Seperti saya manggil nama Tuhan tadi. Kita hari agama berzikir, nah harus ada nadanya, lagunya kan. Iyalah, baca Quran aja harus ada lagunya. Jadi Allah pun senang kan. Ya, itu Mendengarnya kan. kita dulu mengukurnya. Iya. Kalau Allah itu pun senang, kita tidak bisa menentukan itu Tuhan. Ingat, Iya, kita di sini bukan penentu. Iya, Artinya begini. kita dengarkan dulu enak rasa kita. Iyalah, kalau kita yang menyebut aja sudah merasa kita suka enak dengan sebutan itu nanti ada penilaian yang kita kan berharap kan mau diterima. Artinya terimalah supaya enak ya. Kalau sudah kita, Perasaan saya belum nikmat yang berzikir ini. makanya itu mungkin ada cara namanya. Coba sekarang Tuhan saya contohkan gitu, sebut gitu kan. Tapi ini kita nggak usah berpatokan pada ini ya. Artinya mengambil sudut pandang aja antara yang Tuhan ketahui dengan yang saya ketahui. Coba Tuhan memakai dengan apa yang saya ketahui gitu. Yang Tuhan zikir tadi. Iya. Dicoba ya. Iya, coba gitu. Coba aja gitu. Dengan nada naik turun ya, baru ada batas gitu. Ada apanya? Iya, berbatasnya gitu. Fashkuruni askurkum. Allah 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 Allah. Oke. Kayak gimana? Beda nikmat ini. Sama yang pertama tadi. Ya. Nah, jadi kita itu kan Tuhan yang merasakan. Kalau saya mendengar ada deh ya, ada iramanya gitu. Ada lagunya gitu. Memang yang disebut Allah, cuman kalau kita menyebutnya dengan kita suka, senang, kan sudah saya bilang man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Itu kan hadis yang kita baca tadi dengan maknanya, siapa orang yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya. Artinya, kalau Tuhan mengambil wasilah atau jalan untuk dapat bertemu dengan Allah dengan cara berzikir menyebut namanya, berarti Tuhan harus menikmati zikir yang Tuhan Sebut. jalani gitu. Itu kan jalan wasilah itu. Hubungan kita nanti itu jalannya itu apa gitu. Harus Dengan tahu. cara berzikir. Ya paling enggak kita mengerti lah. Supaya dapat mengerti paling enggak kita harus tahu itu biar mendapatkan kenikmatan itu tadi. Dengan kita mengerti, oh dia harus ada nadanya. Kalau udah kata nada, lagu namanya, dia kalau nggak naik turun gitu aja. Naik turun, atau kita ambil pertengahan, ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Nah, begitu gitu dia tuh. Jadi menyebutnya ada panjang, ada pendek. Betul nggak teh? Ya betul. Kita kan cerita ini bercerita, baru kita praktekkan gitu. Contoh ada panjang, ada pendek. Tadi itu udah Tuhan contohkan. Ada tinggi, ada rendah. Allah, 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 nah, gitu. Atau dengan batasan gitu kan. Allah, Allah, Allah. Nah, baru jadi kita udah mulai mengerti Tuhan ya. Tadi kita cara menyebutnya sama. Di mana samanya? Kita membaca menyebut Allahnya
fadkuruni adzkurkum. Allah itu cara menyebutnya sama. Cara menyebut Allahnya dengan fadkuruni adzkurkum. Tapi di situ ada cara penyebutan. Ingat, harus mengerti di situ. Cara penyebutannya seperti itu. Baru nanti ada namanya teknik lagi. Dengan jumlah-jumlah bilangannya. Itu belajar lagi lah nanti kita. Saya pun masih belajarnya. Jadi gimana kira-kira? Ada gambaran untuk mengembalikan kenikmatan berzikir itu? Ya, adalah gambarannya ya. Gambaran. Nah, itulah gunanya kalau kita bersilaturahim atau kita bermujakarah, berbagi sudut pandang. Jadi kan Tuhan tadi kan mengambil tadi cerita di awal, waktu di masa awal masih ada ayah, terasa nikmat. Setelah sekarang sudah dewasa, kok dia hilang kenikmatan itu? Dia bukan hilang. Tuhan saja yang tidak mau mendatanginya itu. Cara mendatanginya itu kita harus mengulang-ulang, mendapatkan namanya. Segala sesuatu yang diulang-ulang akan dia nikmat gitu. Apalagi kita membacanya dengan begitu tadi itu sampai waktu yang betul-betul sampai ada bahasanya itu dia sampai maksimal gitu. Ya, mana bisa kita tentukan? Kenikmatan itu nanti yang memberhentikannya gitu. Kalau saya jujur aja kalau membaca itu ya bisa saja nggak berhenti gitu sampai waktu yang lama. Tapi kalau dia datar aja ada kejenuhan. Karena sifat yang diulang-ulang apabila dia tidak ada tidak ada sedikit Gelombang. Iyalah, dia tuh nanti akan timbul rasa jenuh. Kita membaca Quran aja kan begitu. Itulah tadi yang kita bahas tentang kalam itu tadi. Nah, kalam itu al-kalamu huwa labdu al-murakabu al-mufid bil wad'i. Kalam itu dia lafaz murakab, memiliki makna dan dia dengan bahasa Arab karena kita mau membaca kalam Al-Quran karena Al-Quran itu tertulis dengan bahasa Arab. Itulah dia. Jadi sudah bisa lah dipahami ya. Bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan? Hampir macam lilin lah dia. Ibaratnya lilin itu kan. Ya gimana? Di hati ini hampir mau habis lilin ini, habislah dia, gelap lah hati ini kan gitu. Oh gitu. Makanya pernah disebut jadi agak terang lagi dia. Oh gitu ya. Macam lilin lah Tuhan dia. merasa begitu. Tuhan membilangkan Tuhan begitu. Macam lilin dia, hampir mau habis lilin itu. Habis karena lilinnya, habis juga cahayanya gitu. Ya, makanya aku baca terus. Iya. Kebanyakan lupa lah. Ada juga diingat, jadi terang lagi dia. Iya. Jadi gitulah ya. Kayak lilin ya. Saya baru mungkin kurasa sibuk kerja ini kurasa ini ya kan. Ya, nikmat nggak kerjanya? Ya agak suntuk juga. Kalau kerjanya udah suntuk berarti nggak dinikmati lah berarti ya. Aturannya gini. Misalnya kita bercerita tentang amal, kita harus menikmati amalan itu. Misalnya kita bekerja, kita harus menikmati pekerjaan itu. Artinya kita suka dengan pekerjaan itu. Gimana rasanya dia bisa dapat suka kalau dia urusannya dengan perkara dunia? Dia harus disandingkan karena Allah bekerjanya. Kalau karena yang lain pasti jenuh lah. Gitu dia. Ya kerja kita kan. Jadi lupa lah berzikir itunya. Oh, itu yang membuat dia lupa. Terbatas jadinya. Aturannya sering-sering melakukannya, jadi lupa. Karena kesibukan bekerja, dia lupa. Dia bukan lupa tuh Tuhan. Bukan lupa, karena nggak dikerjai. Kurasa gitu lah pikir. Mana mungkin lupa setiap hari dilakukan. Ya logikanya aja lah. Kita membaca Quran, sholat misalnya kan, lupa di ayat, padahal ayat itu setiap hari dibaca. Katanya misalnya alasan paling dekat nih, paling nggak dekat. Ingat lah. Iya, lupa aku membaca surat Fatihah. Dari mana jalannya lupa? Karena surat Fatihah itu kan setiap hari dibaca gitu. Ini dia bukan lupa, tapi dia nggak mengerjakan. Artinya apa nggak mengerjakan dia membaca itu? Saya tidak membilang orang itu tidak sholat, bukan begitu. Artinya itulah, cuman karena di dalam sholat itu dia membaca surat Fatihah, dari mana jalannya lupa? Padahal setiap hari orang melakukan
sholat gitu. Itu bahasa Memang harus dikerjakan dua-dua ya. apanya dua-dua nih? Sholat, berzikir ya kan. Ya memang kalau udah zikir udah pasti sholat. Iyalah. Kalau udah nggak sholat udah pasti nggak zikir. Kenapa? Karena orang yang melakukan zikir Allah Allah fadzkurni azkurkum ini, dia kan diamalkan setelah sholat fardu. Dari mana jalannya dia bisa berzikir kalau dia tidak sholat? Makanya saya bilang, kalau dia sudah berzikir sudah pasti dia sholat. Kalau dia sudah tidak berzikir sudah pasti nggak sholat. Kenapa? Mengamalkan zikrullahnya selepas sholat fardu, itu aja. Makanya saya ikut lupa. Tidak mungkin lupa, cuman dia itu tidak mengerjakan gitu. Karena jalan lupanya nggak ada gitu. Orang setiap hari dilakukan kok. Gitu ya. Kita hanya bercerita dasar yang dia jelas dan nyata secara praktek. Teori kalau masih berbagi paham, berbagi paham pikir itu masih ranahnya masih jauh. Kalau bahasanya masih hanya cerita-cerita saja. Yang jelas-jelas saja seperti yang kita tadi itu lakukan. Cara menyebut kita sama, tapi cara penyebutannya yang berbeda. Untuk mendapatkan kenikmatan itu kembali kan ada sudut pandang. Kalau Tuhan memakai ini ya silakan, itu cara yang kita pakai. Tuhan cara pakai itu tetap saya pakai. Gitu. Artinya ada yang dia bilangannya itu berbatas, ada yang tidak berbatas. Jadi di situ kita tahu ada yang kalau dia katanya dikaitkan dengan lagu, kalau dia nggak tinggi dia rendah, kalau nggak dia naik dia turun, dah begitu saja. Jadi kita nggak usah terlalu memahami terlalu luas. Dengan apa? Kita praktek aja belum gitu. Kenapa? 1000 teori bisa digugurkan dengan satu praktek. Itu yang Tuhan mau gitu. Prakteknya mana gitu. Semua mau diterima, diberikan saja belum gitu. Kalau masihlah cerita berpaham-paham, berpikir-pikir, itu nggak ada itu semua. Itu masih cerita di dalam cerita saja. Paham ya? Iya, paham. Oke. Jadi gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanya? Oh, untuk saat ini tutup buku ada. Untuk saat ini tutup, oke lah. Karena tuan tamu saya, itu adab saya bertanya. Mungkin ada lagi yang mau ditanya. Kalau nggak ada ya sudah. Mungkin, oke, baik. Saudara-saudara di rumah, ini saya bersama Tuan Ajis ya. Tuan Ajis ini adalah termasuk saudara saya lah dibilang, atau teman saya yang dia sama-sama berzikir menyebut nama Allah dengan pengalaman yang sudah dia ceritakan, berbagi sudut pandang di sini. Intinya tadi, segala sesuatu yang mau mendapatkan kenikmatan di dalam dia beramal atau berzikir, dia harus mengulang-ulanginya dengan cara gitu. Caranya kalau dia dikaitkan dengan lagu berarti ada naik, ada turun, ada tinggi, ada rendah. Kalau dia dalam ucapan bilangan banyak, dia bisa saja ada yang berbatas, ada yang tidak berbatas. Kalau dia dikaitkan dengan kata ingat sebut, berarti apa yang disebut itu yang diingat. Paling dekatnya apa yang disebut Allah, itu yang dilihat, berarti itu yang disebut. Kalau itu yang sudah disebut, itu yang didengarnya. Nah, jadi yang diingat itu ketika banyak-banyak, berapa banyaknya itu harus diketahui. Supaya kita memang betul-betul mengerti dalam berzikir, menyebut nama Allah, Allah, Allah. Mungkin itu saja pada hari ini. Nanti kita bisa bertemu lagi ya Tuan ya. Kalau ada diizinkan oleh Allah, ayo izin dari Allah ya. Kalau diizinkan dalam suatu keadaan, artinya ditetapkan lah ya. Ada ketetapan di situ, kita berjumpa lagi. Siap ya? Siap. Ya, insyaallah kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal
qamaru bihusban